Selamat siang Sobat FEB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Dekanat FEB UGM. Di sini sudah hadir yang terhormat Bapak Eko Suwardi, MSc PhD selaku Dekan FEB UGM, dan juga sudah ada Bapak Prof. Mahfud Solihin PhD selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FEB UGM. Juga telah hadir Bapak Kusdianto Setiawan, Sipil Ekonom PhD selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset dan Sumber Daya Manusia, dan juga telah hadir Bapak Amirullah Setiadi, Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan juga Kerjasama dan Alumni. Nah, di sini kita akan berbicara mengenai apa sih misi dan visi FEB UGM, bagaimana FEB UGM mengembangkan mahasiswanya, bagaimana FEB UGM bersama mahasiswanya mampu untuk berkontribusi kepada Indonesia, dan bagaimana sih FEB UGM ini menghadapi pandemi dan juga tetap bisa berjalan terus dalam menjalankan misi untuk menggapai visinya. Mungkin kita langsung masuk ke pembicaraan yang pertama kepada Bapak Eko Suwardi, kami persilakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Pertama kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan ya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan saya ucapkan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa baru Gajah Mada 2020 ya. Selamat datang ke FEB UGM, kampus perjuangan, kampus nasional, dan kampus Pancasila. Yang kedua, setelah kami mengucapkan selamat datang kepada Anda semua, sebagaimana yang ditanyakan oleh saudara moderator, bahwa misi kita itu ada di sebelah kanan sana itu. Pada dasarnya misi kita, keberadaan FEB ini dengan modal jejaring internasional yang kuat, tetapi tetap mengakar dengan memperhatikan local wisdom. FEB ingin mengembangkan pemimpin masa depan yang mempunyai ilmu pengetahuan dan berintegritas ya, untuk apa? Untuk melayani masyarakat, untuk membangun masyarakat Indonesia. Ya, kontribusi FEB terhadap ilmu pengetahuan adalah melalui pembelajaran yang berkualitas dan riset-riset yang berkualitas. Kemudian mimpi kita juga bahwa FEB ke depan akan selalu menjadi institusi pendidikan bisnis yang terdepan dengan tetap memperhatikan tantangan-tantangan nasional maupun internasional. Nah, mudahnya keberadaan kita FEB UGM itu ingin menjadikan teman-teman semua ini yang baru saja masuk dan juga ini teman-teman mahasiswa yang sudah ada di sini untuk kelak pada saatnya menjadi pemimpin di bidangnya masing-masing. Ya. Pemimpin itu harus punya karakter integritas, itu penting sekali, dan juga mempunyai karakter yang kompeten di bidangnya. Nah, di FEB UGM kita punya 3 departemen, ada departemen akuntansi, ada departemen ilmu ekonomi, dan departemen manajemen. Nah, sesuai dengan pilihan teman-teman nanti, teman-teman akan bisa menjadi pemimpin di bidang Anda masing-masing. Bisa di pemerintahan misalnya, bisa juga di perusahaan, atau bisa juga di organisasi-organisasi nirlaba, atau bahkan bisa Anda mungkin di organisasi-organisasi internasional, atau mungkin saudara ingin mendirikan bisnis sendiri, menjadi aktivis sosial, dimanapun berada. Kami berharap, kita semua berharap keberadaan FEB ini supaya Anda bisa menjadi leader. Nah, untuk itu, untuk bisa menjadi leader yang berintegritas dan berilmu pengetahuan, maka Anda berproses di sini, berproses di FEB UGM. Dalam proses belajar mengajar di sini, kita mengedepankan nilai-nilai ke-FEB-an yang ada di dalam banner sebelah kanan, yaitu yang disingkat IPOAS. Integrity, profesionalisme, objectivity, kemudian social concerns, dan academic freedom. Jadi Integriti jelas bahwa setiap insan FEB UGM, sivitas FEB UGM
apakah itu mahasiswa, dosen, pendidik harus tetap menjaga nilai-nilai integritas. Kemudian profesionalisme, kita semua harus secara profesional sebagai dosen, sebagai mahasiswa, ya, dan juga sebagai pendidik. Ini kita harus menjaga nilai-nilai profesionalisme, dan pada saatnya nanti juga Anda tetap harus memegang nilai-nilai itu. Kemudian yang berikutnya, objektivitas. Jadi kita mengutamakan objektivitas. Kita perlakukan sama kepada semua, ya, karena semua kesini juga dalam rangka belajar. Jadi semua Anda punya hak untuk belajar, untuk mengeksplorasi apa yang ada di FEB UGM dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan saudara dan mendewasakan saudara menjadi sarjana-sarjana ekonomi nanti pada saatnya. Kemudian academic freedom, artinya bahwa di dalam proses pembelajaran di sini kita mempunyai kebebasan akademik, ya, kebebasan akademik. Sebatas itu yang sifatnya akademik, Anda bebas boleh menyampaikan pendapat. Namun demikian pendapat itu juga harus dipertimbangkan dengan pertimbangan-pertimbangan sosial dan yang lain-lain. Sudah barang itu ada guidance-nya. Dan yang terakhir social concern, karena FEB UGM juga tidak di ruang hampa, kita ada di dalam masyarakat, kita ada di Indonesia, di Jogja, maka FEB UGM, mahasiswa UGM, lulusan FEB UGM, dan kita semua sivitas harus mempunyai kepedulian sosial. Dan social impact sekolah bisnis itu sangat penting bagi masyarakat, termasuk juga keadaan-keadaan yang sekarang sedang kita alami. Oleh karena itu, kepada adik-adik mahasiswa baru ini, Gamada 2020, sekali lagi Anda bergabung di Sekolah Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis FEB UGM yang tadi ingin mencetak pemimpin berintegritas dan berpengetahuan luas. Kemudian saudara harus juga mempunyai nilai-nilai profesionalisme, kemudian integritas, objektivitas. Anda boleh berargumen secara akademik, dan Anda harus mempunyai kepekaan ataupun kepedulian sosial. Jadi itulah kurang lebih secara umum yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa baru, supaya nanti saudara bisa memperoleh gambaran umum, dan nanti secara lebih detail Bapak-Bapak Wakil Dekan akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ketugasan beliau masing-masing. Tadi sudah dikenalkan, di sebelah kanan saya ini Pak Dr. Amirullah Setiahadi, kemudian sebelah kiri saya ini Profesor Mahfud Solihin, dan yang ada di sana itu Bapak Dr. Gusdianto Setiawan. Sementara begitu, mungkin nanti bisa saya tambahkan lagi, saudara moderator. Oke, baik, terima kasih Pak Eko. Demikianlah bagaimana mengenai visi dan misi FEB UGM. Kalau saya rangkum, mungkin ada 4 poin pokok yang bakal menjadi pegangan teman-teman FEB nantinya ketika mengalami proses pembelajaran di sini, ya. Ini yang pertama, kita harus memegang teguh prinsip mengakar kuat menjulang tinggi, Pak. Nah, lalu FEB ini membentuk pemimpin yang tidak hanya berpengetahuan tetapi juga untuk berintegritas. Dan untuk apa pemimpin itu? Yang jelas untuk berkontribusi ke masyarakat. Lalu yang terakhir adalah kita juga tidak lupa untuk bagaimana bisa memperhatikan sosial dan juga lingkungan, tidak untuk diri sendiri. Mungkin seperti itu. Nah, karena tadi secara umum oleh Bapak Dekan, mungkin saya ingin masuk ke bidang-bidang yang lebih spesifik, bisa mulai dari Pak Mahfud terlebih dahulu untuk bidang akademik dan kemahasiswaan. Pada Pak Mahfud, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu lewat layar ini. Jadi seperti disampaikan Pak Dekan tadi, saya akan menjelaskan secara lebih detail terkait dengan bidang akademik dan kemahasiswaan. Nah, ini luar biasa, Anda sudah diterima di universitas terbaik di Indonesia, karena kemarin rankingan menempatkan UGM sebagai yang terbaik di Indonesia, kemudian nomor 254 di dunia. Nah, untuk di Sekolah Bisnis atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Ya, alhamdulillah ini karena perjuangan doa banyak pihak itu kita sudah terakreditasi ACSB. Jadi tidak banyak sekolah yang sudah terakreditasi ACSB. Jadi di Indonesia ini baru ada 2. Kita yang pertama, kita yang mengawali. Kalau di dunia itu baru sekitar 5% yang sudah terakreditasi ACSB. Oleh karena itu saya tekankan sekali lagi, Anda harus bersyukur ya, karena Anda sudah diterima di FEB UGM yang sudah diakui secara nasional maupun internasional sebagai sekolahan yang baik. Di nasional ya, di akreditasi nasional, alhamdulillah semua program studi termasuk yang S1 ini yang Anda akan belajar di sini itu akreditasinya terbaik. Jadi kalau yang dulu akreditasinya A, sekarang dengan sistem baru kita sudah terakreditasi unggul. Nah ini Anda harus bersyukur ya, kemudian sembari terus mengingat misi tadi bahwa Anda diterima di FEB UGM, Anda belajar di sini itu tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri saja ya. Karena misi kita tadi sudah dijelaskan Pak Dekan itu adalah kita harus punya perhatian terhadap masyarakat. Nah, Anda untuk memperhatikan kepentingan masyarakat tidak harus nunggu lulus ya, sejak mahasiswa pun Anda bisa. Nah, nanti silahkan Anda bergabung dengan berbagai organisasi mahasiswa. Bahkan di masa pandemi ini ya, menyebabkan kami harus pakai face shield ini ya, itu juga mahasiswa tidak ketinggalan. Jadi dosen, teknik, mahasiswa semua melakukan pengabdian masyarakat. Tentu saja tidak mengabaikan studinya. Jadi itu, jadi bersyukur karena diterima di sekolahan yang baik, dan wujud dari syukur itu ya, Anda harus satu, belajar dengan sungguh-sungguh. Karena Anda diterima ini sebenarnya juga disubsidi oleh negara. Jadi SPP Anda itu tidak cukup itu ya kalau untuk membiayai studi Anda. Nanti Pak Wididwa bisa menjelaskan. UKT Anda itu tidak cukup ya untuk membiayai. Jadi cost per unitnya itu jauh lebih tinggi daripada yang Anda bayar. Maka itu satu, Anda harus belajar sungguh-sungguh. Nah, belajar di FEB UGM ini sudah ada aturannya. Jadi kita sudah menggunakan sistem ya. Sistem kita sudah berjalan dengan baik. Nah, Anda sebagai pendatang baru gitu, ya, saya lihat wajah-wajahnya ini di layar kelihatan bahagia, ada yang ketawa-ketawa itu ya. Jadi harus bersyukur, kemudian belajarnya mengikuti sistem yang ada. Jadi kita menggunakan sistem, kalau yang dulu kita punya sistem di tingkat fakultas namanya sintesis ya. Lalu mulai tahun ini kita menggunakan sistem yang ada di universitas yaitu SIMaster. Jadi Anda harus menguasai sistem itu. Nah, nanti dari bagian kemahasiswaan, bagian akademik, dan juga kakak-kakak kelas Anda akan membantu Anda bagaimana menggunakan sintesis dan atau SIMaster. Jadi mulai ketika Anda mendaftar ya, mata kuliah itu harus sudah pakai sintesis. Kemudian nanti materi-materi pembelajaran ya, semacam course outline atau kalau di sini sebutnya silabus itu, ringkasan atau perkenalan mata kuliah, itu nanti semua akan diunggah ya, di sistem tersebut. Maka Anda harus familiar. Kemudian juga nanti akan banyak ya, dosen yang menggunakan teknologi. Nah, khususnya ini ya rezeki Anda gitu ya, semester pertama Anda PPSNB-nya aja ini simfoninya Anda menggunakan sistem daring. Ya, kuliah nanti juga begitu. Jadi 100% kita menggunakan sistem secara daring atau menggunakan jaringan. Nah, hanya saja Bapak Ibu dosen ini sudah menyiapkan materinya. Ya, tidak selalu tatap muka lewat layar, tapi juga ada metode yang namanya asinkronus. Nah, ini misalnya menggunakan sistem ELOC, itu Anda juga harus familiar. Ya, sistem ELOC nanti banyak bahan-bahan pembelajaran yang akan diunggah oleh dosen di Learning Management System yang namanya ELOC. Jadi Anda harus berkenalan dengan Mbak ELOC ya, karena ini sangat cantik. Nah, cantik seperti kakak-kakak Anda itu ya. Jadi Anda harus kenal, kemudian harus akrab gitu, karena banyak materi pembelajaran, ada yang berupa video,
ya, ada yang berupa teks, entah itu yang di PDF formatnya atau MS Word. Ini sengaja saya menyebut, jangan-jangan ada yang tidak tahu gitu ya. Anda harus mulai tahu sekarang. Kemudian nanti kuisnya juga ada yang online di elok itu, jadi langsung begitu Anda selesai mengerjakan tahu nilai Anda. Nah, itu sistem yang akan kita pakai. Tetapi yang lebih penting lagi untuk mengakses sistem itu nanti menggunakan ya single system authorization ya. Nanti Anda harus mendaftarkan dulu email Anda, jangan lupa mendaftar email UGM. Ya, kalau Anda kemarin punya email yang lain ya, yang belakangnya entah itu koit atau gemil-gemil itu ya, nah itu harus daftar yang UGM ACID kan. Anda mahasiswa UGM harus ugm.ac.id ya. Jadi harus daftar dulu karena itu untuk mengakses semua sistem. Jangan lupa itu harus segera diurus. Karena kalau Anda nggak punya email itu, Anda nggak dapat informasi, Anda nggak bisa akses bahan pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, itu tentang sistem. Lalu, nah ini tadi mendetailkan yang disampaikan Pak Dekan. Jadi kita sudah punya misi yang dirumuskan, lalu kita juga punya nilai-nilai yang dianut oleh FEB UGM. Singkatannya apa tadi? Masih Anda? Nah, IPOAS. Nah, kalau dia agak keren, IPOAS. Nah, itu ya. Yang pertama Pak, integrity. Nah, ini penting saya tekankan sejak awal. Anda mahasiswa baru, nah, harus menjadi satu dengan nilai-nilai FEB UGM. Integrity merupakan hal yang penting. Nah, kalau implementasinya dalam sistem pembelajaran, misalnya, jangan sekali-kali ya Anda bisa menyontek. Nah, itu nggak boleh. Itu pantangan bagi kita. Ya, nyontek atau kerjasama dalam mengerjakan tugas. Padahal misalnya tidak boleh. Harus kalau tugas individu, kerjakan individu. Ya, dan ini sangat kita tegakkan gitu. Karena Anda semua adalah calon pemimpin. Nah, kalau Anda nggak punya integritas, bisa dibayangkan besok bagaimana saat Anda menjadi pemimpin. Ya, itu hal yang penting. Ya, tidak hanya dalam masalah akademik, non akademik, ini kita juga tegakkan nilai-nilai itu. Jadi misalnya tadi Anda punya hak yang sama. Nah, jadi hak yang sama, anak siapa saja, misalnya dari jalur Anda apa saja Anda masuk, ada yang jalur SNMPTN misalnya ya, lalu ada yang SBMPTN atau yang UN, sudah jadi mahasiswa sama, hak Anda sama. Ya, termasuk Anda yang bidik misi, Anda yang bayar UKT 2, 3, 4 dan seterusnya, bahkan you are IUP students. You have the same obligation right. Kita tidak membeda-bedakan. You anak IUP misalnya melanggar integritas, kita ingatkan. Nanti kalau berulang kali. Kemudian jangan lupa juga kita punya kerjasama internasional yang sangat banyak. Ya, ini tidak hanya untuk anak IUP, untuk anak reguler itu juga ada kesempatan. Anda juga boleh misalnya one exchange, ya pertukaran pelajar. Itu banyak kakak-kakak kelas Anda yang mahasiswa reguler juga pertukaran pelajar. Nah, ini khusus untuk adik-adik misalnya yang bidik misi. Nah, saya tekankan ya, Anda harus sungguh-sungguh dan insya Allah nanti banyak beasiswa yang bisa Anda dapatkan. Jadi jangan khawatir, insya Allah di FEB ini nanti banyak beasiswa yang bisa Anda daftar lalu untuk membantu perekonomian Anda. Karena semua yang diterima di FEB ini adalah anak-anak baik, anak-anak pintar. Ya, kami di fakultas ini tidak ingin misalnya Anda keluar dari FEB UGM hanya karena kesulitan ekonomi. Nah, itu 4 hal yang saya tekankan. Sekali lagi, selamat bergabung di FEB UGM. Selamat menjadi pemimpin di masa yang akan datang, pemimpin yang penuh integritas, pemimpin yang punya perhatian terhadap masyarakat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Mahfud atas pemaparannya. Mungkin saya review sedikit. Tadi ada 4 poin penting yang harus teman-teman ingat. Yang pertama, kita harus bersyukur karena kita udah masuk fakultas terbaik di Indonesia. Banyak fasilitas, banyak privilege yang kita dapat dengan kita bergabung di FEB UGM ini. Nah,
setelah bersyukur, yang kedua adalah kita harus semangat belajar dan juga mengabdi. Mengabdi ini tidak perlu menunggu kita nanti setelah lulus, tapi juga kita mulai saat kita menjadi mahasiswa. Lalu yang ketiga itu nanti selama kehidupan pembelajaran teman-teman bakal mengenal berbagai macam sistem yang harus dipelajari demi kelancaran studi ataupun pembelajaran teman-teman di sini. Nah, nanti mungkin bisa sharing-sharing sama kakak tingkatnya, sama teman-teman panitia simfoni atau siapapun nanti yang akan teman-teman kenali di FEB ini. Dan yang terakhir, sebagai bagian dari mahasiswa FEB UGM, teman-teman juga harus mengilhami nilai-nilai dari FEB UGM sendiri. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang akademik dan kemahasiswaan, sekarang kita mau beralih nih ke gimana sih keuangan, aset dan juga sumber daya manusia di FEB UGM. Mungkin saya langsung ke Pak Kusdianto saja. Pada Pak Kus, saya persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan selamat kepada Anda semua yang baru saja bergabung dengan kita di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Tadi sudah disebutkan berkali-kali kita menjadi fakultas atau sekolah bisnis dan ekonomi yang terbaik di Indonesia. Dan buktinya sudah ada banyak, saya nggak perlu menyebutkan itu lagi. Nah, untuk mewujudkan berbagai tadi mulai dari misi, visi kita, itu kita menyiapkan dari berbagai aspek. Ya, tadi sesuai dengan bidang saya, ada aspek dari SDM-nya, sumber daya manusianya, baik itu staff, ya, atau kita sebut sebagai teknik atau tenaga kependidikan, dan tentu saja juga dosennya. Ya, ada banyak program pengembangan staff dan dosen sehingga kita bisa mewujudkan proses pembelajaran dengan konten, dengan kualitas yang memang standarnya internasional. Nah, ini dari sisi SDM. Kemudian bukan hanya orangnya tentu saja, tapi untuk mewujudkan bahwa kita itu sekolah yang berstandar internasional, itu dari sisi fisik dan atmosfernya itu juga harus kita bentuk, harus kita siapkan. Kita sekarang berada di ruangan, ini adalah ruangan yang digunakan untuk organisasi kemahasiswaan dalam beraktivitas. Ya, ada ruang rapatnya, ada lounge-nya, Anda bebas mengkonfigurasi meja, kursi yang ada di sini untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, ini salah satu contoh ya, bahwa kita berupaya bukan hanya membangun fisik, tetapi menciptakan atmosfer yang mendukung proses sehingga Anda itu nanti betul-betul menjadi pemimpin yang berpengetahuan namun juga berintegritas. Itu dari sisi pengembangan infrastruktur atau fasilitas fisik. Yang non fisik ini juga ada banyak hal yang kita upayakan untuk tersedia untuk Anda, para mahasiswa. Di bidang keuangan misalnya, ya, tadi sudah disebut oleh Pak Profesor Mahfud terkait dengan UKT, bahwa UKT Anda itu tidak bisa mencukupi untuk mendukung, membiayai berbagai kegiatan yang ada di kampus. Ya. Dan saya perlu sebutkan juga di sini bahwa FEB UGM itu adalah fakultas di UGM yang paling banyak menerima mahasiswa bidik misi. Mahasiswa bidik misi ini yang UKT-nya 0 rupiah. Ya. Lebih dari 1/4 mahasiswa baru itu adalah mahasiswa bidik misi. Ya, bayangkan 1/4. Padahal kalau sesuai regulasi itu hanya sekitar 20% yang diminta. Tapi FEB yang terbanyak menerima mahasiswa bidik misi. Nah, ini salah satu dukungan juga ke mahasiswa agar tadi mahasiswa yang memang punya potensi akademik
apapun kondisi ekonominya, ya, masih bisa mengakses pendidikan yang berkualitas bahkan berstandar internasional. Insya Allah ketika Anda nanti lulus dari FEB UGM, Anda akan dikenal, ya, oleh lembaga lain di dunia, karena kita sudah terstandar, segala prosesnya sudah terstandarisasi, ya, dan diakui. Contohnya kita terakreditasi oleh AECSB, itu lembaga pengakreditasi sekolah bisnis yang paling disegani di dunia. Dan kita mendapatkannya sejak tahun 2014 dan kita berhasil mempertahankannya kembali tahun lalu untuk periode 5 tahun mendatang. Ini sekali lagi sebagai bukti, dan itu selain tadi berbagai kurikulum yang kita kembangkan, ya, namun juga atmosfernya kita siapkan untuk mendukung pencapaian. Saya kira dari saya itu. Nanti kalau ada pendalaman yang lain nanti kita bisa diskusikan lagi, dan kita sangat terbuka ketika nanti Anda sudah menjadi mahasiswa di sini, beraktivitas di kampus maksud saya. Anda bisa kapanpun menghubungi tenaga kependidikan yang ada, yang mungkin Anda memerlukan bantuan di situ, kami akan siap untuk selalu membantu. Di sebelah ruangan ini misalnya itu sudah kami siapkan ada unit baru yang kita siapkan untuk mendukung agar Anda itu menjadi pembelajar yang sukses. Unit yang baru itu kita sebut sebagai Student Wellness and Personal Development Center. Nah, di dalam unit yang baru itu Anda bisa meminta bantuan dukungan, ya, terkait dengan misalnya ketika Anda ingin mengikuti kompetisi, ya, baik itu di tingkat nasional maupun internasional. Anda mungkin perlu dosen pembimbing, ya, perlu coach, perlu pelatih dan sebagainya. Kami akan membantu Anda menyiapkan itu. Kami akan mendukung kegiatan yang sifatnya positif, yang bisa membawa nama FEB UGM untuk semakin terkemuka. Ya, saya kira dari saya itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Pak Kus atas pemaparannya. Kalau boleh saya sedikit review, itu yang pertama berkaitan dengan SDM. Di sini FEB ini memiliki para tendik dan juga dosen yang kualitasnya sangat bagus gitu ya Pak. Jadi teman-teman jangan khawatir mengenai proses pembelajaran, karena akan dibersamai, akan difasilitatori oleh dosen dan juga tendik yang berkualitas. Lalu yang kedua berkaitan dengan infrastruktur. Di sini DFEB juga memiliki atmosfer pembelajaran yang sangat mendukung, yang membentuk kita menjadi pemimpin yang berintegritas dan juga berpengetahuan. Dan berkaitan dengan keuangan, teman-teman juga tidak usah khawatir karena FEB mendukung penuh segala potensi dari teman-teman. Jika ada kendala keuangan begitu, nanti bisa laporkan saja ke dekanat, karena nanti dekanat akan siap membantu teman-teman sekalian. Mungkin begitu dari Pak Kus. Langsung saja kita beralih ke bidang yang terakhir. Di sini ada bidang pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan juga alumni. Mungkin kepada Pak Amirul Musyadi, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik mahasiswa baru tahun 2020. Selamat datang di kampus UGM. Selamat datang di kampus FEB UGM. Tadi Prof. Mahfuz sudah banyak memberikan satu penekanan bahwa ada banyak predikat yang telah disandang oleh FEB UGM baik secara nasional maupun internasional. Pak Kusdianto juga sudah menyebutkan ada banyak fasilitas yang sudah disiapkan untuk mendukung pembelajaran. Satu hal yang membedakan Anda masuk di perguruan tinggi ini adalah bahwa sekarang Anda sudah mendapatkan status maha dari kesiswaan Anda. Jadi ada satu hal yang memang membedakan dari proses pembelajaran sebelumnya. Tridharma merupakan pilar utama dalam pembelajaran. Prof. Mahfud tadi sudah menjelaskan pilar yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Nah, Pak Dekan, Pak Eko Swardi memberikan tugas kepada kami untuk memberikan satu hal yang mendukung proses pembelajaran Anda.
Jadi bidang saya yang dimandatkan kepada kami tadi disebutkan sama Mas moderator itu adalah penelitian, pengabdian masyarakat, kerjasama dan alumni. Ini saya kira dua hal yang pertama itu berkaitan dengan Tridharma perguruan tinggi. Penelitian, ada banyak kegiatan penelitian yang nanti akan Anda lihat di FEB UGM ini dan juga Anda bisa menjadi bagian darinya. Ya. Namun tentu saja dengan kondisi seperti ini nanti ada hal-hal yang perlu disesuaikan. Biasanya mahasiswa terlibat di dalam penelitian itu di kunjungan lapangan atau studi lapangan. Biasanya mereka senang untuk itu. Tapi dalam kondisi seperti ini semuanya dilakukan secara daring. Jadi nanti mungkin nggak tahun ini, mungkin tahun kedua, tahun ketiga Anda sudah mulai terlibat di situ, Anda akan rasakan. Yang berikutnya tentang pengabdian pada masyarakat, ini juga sama, ini bagian paling penting tadi. Kalau social concern yang disebutkan sama Pak Dekan tadi menjadi bagian dari value FEB UGM, maka pengabdian pada masyarakat adalah salah satu bagian yang paling penting yang bisa Anda ikuti selama Anda menjalani proses pembelajaran di FEB. Salah satu yang paling penting adalah KKN. Tapi KKN itu nanti Anda ambil di masa yang agak akhir. Tapi meskipun demikian, ada banyak hal yang bisa Anda lakukan untuk bisa mengasah social concern Anda. Terutama nanti bergabung dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa, itu juga bisa mengasah social concern. Ada banyak kegiatan bakti sosial misalnya, kunjungan ke masyarakat misalnya, atau nanti juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang didesain oleh dosen. Di dosen ada juga yang sudah membuat kegiatan yang intinya adalah mencoba untuk bersinggungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya nanti saya contoh ada pengembangan SIDEK, Sistem Informasi Desa untuk debit dan kredit, itu dikembangkan oleh Departemen Akuntansi. Anda bisa menjadi bagian dari itu untuk nanti membantu aparat-aparat desa di dalam mengenal akuntansi dan menjadi transparan dan accountability dari pengelolaan keuangan di desa. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang berikutnya kerjasama. Kerjasama ini penting sekali. Kerjasama ini sampai dengan hari ini kita mencatat ratusan kerjasama dengan lembaga-lembaga baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Salah satu hal yang menjadi penting adalah bahwa dengan hadirnya lembaga-lembaga mitra itu kita menjadi terbantu di dalam menciptakan atmosfer pembelajaran yang kondusif. Seperti disampaikan Pak Kusdianto tadi, ruang ini juga merupakan hasil dari kerjasama. Sehingga kita bisa menikmati betapa suasananya sekarang bukan cuma kayak suasana di kampus saja. Ini saya kira kantor-kantor di Jakarta sana banyak yang sudah yang punya layout seperti ini. Kampus-kampus di luar negeri kalau Anda lihat mungkin mereka juga punya layout yang sama. Artinya kami menghadirkan suasana yang yang global untuk kami bawa ke kampus dan bisa Anda rasakan sekarang. Meskipun mohon maaf mungkin dalam waktu dekat Anda tidak bisa melaksanakan langsung, tapi mungkin Anda bisa lihat dari video-video yang sudah banyak bertebaran di YouTube maupun kanal-kanal yang lain. Ya, jadi kerjasama yang sangat penting ya, untuk bisa mendukung kegiatan di kampus. Yang terakhir alumni. Saya kira alumni ini sesuatu yang menjadi predikat Anda setelah lulus nanti. Tapi sekarang alumni, kita memiliki ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia, dan alumni ini sekarang bergabung dalam satu lembaga namanya KV Gama, Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi Gajah Mada, yang diketuai oleh Bapak Periwarjo yang kebetulan juga menjabat sebagai Gubernur BI. Kiprah dari alumni ini sangat banyak, ya. Yang paling terasa adalah mereka memberikan support baik berupa finansial maupun non finansial. Tadi Prof. Mahfud dan juga Pak Kus menyampaikan bahwa ada banyak beasiswa yang mungkin bisa dimanfaatkan. Salah satu dari pemberi beasiswa itu adalah alumni-alumni kita. Dan tentu juga lembaga-lembaga yang tadi sudah menjadi mitra kita dari proses kerjasama yang kita bangun. Jadi hal-hal yang baik bisa kita dapatkan dari alumni, baik berupa tadi bantuan finansial maupun non finansial. Non finansial itu apa? Salah satunya nanti kita bisa belajar dari mereka. Caranya bagaimana? Mereka yang kita undang ke sini untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan dengan kita. Karena apa yang mereka dapatkan itu
tidak bisa ditemukan di textbook. Apa yang mereka dapatkan dan dibagi dengan kita adalah sesuatu yang sifatnya original, yang sifatnya sangat dinamik, yang masing-masing orang tentu akan berbeda. Dari situlah kita akan belajar. Nah, tentu dengan mengedepankan apa yang sudah disampaikan Pak Dekan dan dimandatkan kepada kami, insya Allah kami akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa menciptakan atmosfer pembelajaran yang kondusif bagi Anda, sehingga sekali lagi perasaan bahagiamu sekarang ini, perasaan syukurmu saat ini jangan hanya berhenti di situ, tapi juga harus Anda lakukan dengan memanfaatkan sebaik-baiknya fasilitas yang ada di dalam rangka membangun dan mempersiapkan diri Anda untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Tentu dengan value yang telah digariskan oleh FEB-UGM. Demikian yang bisa saya sampaikan, Mas Moderator. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua atas pemaparannya. Jadi pada bidang ini ada dua hal yang berkaitan dengan Tridharma perguruan tinggi, yaitu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, dua hal tersebut ada banyak program yang teman-teman bisa ikuti, bisa bersama dengan dosen ataupun bersama dengan mahasiswa lainnya. Lalu dua hal lainnya itu yakni kerjasama dan alumni yang akan menjadi support sistem kita selama di FEB, karena itu yang akan menunjang proses pembelajaran kita baik dari luar maupun dari dalam negeri itu sendiri, sehingga kita nanti akan nyaman dan juga selalu ingin terus berkembang di FEB. Mungkin sudah dari ketiga bidang tersebut. Untuk yang terakhir saya ingin kembali ke Pak Eko untuk closing statementnya. Kepada Pak Eko, saya persilakan. Terima kasih Mas Moderator. Ya, jadi mulai hari ini saudara-saudari semua menjadi keluarga baru Sivitas FEB-UGM. Kami dengan senang hati menerima adik-adik mahasiswa baru angkatan 2020. Jadilah mahasiswa yang baik, ya. Jalankan proses pembelajaran di FEB-UGM ini dengan enak, tapi jangan seenaknya, ya, harus beda antara dengan enak dan seenaknya. Untuk tahap pertama ini memang karena keadaan, karena adanya pandemi COVID-19 ini, penyelenggaraan proses belajar mengajar masih kita jalankan secara daring, secara penuh. Oleh karena itu, walaupun Anda mahasiswa baru, namun untuk saat ini Anda belum bisa datang secara fisik ke kampus. Silakan Anda ikuti segala proses pembelajaran dengan baik melalui daring. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan kepada kami yang ada di FEB-UGM. Silakan belajar dengan baik, dan nanti juga akan ada ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Maka kembali kepada nilai Sivitas FEB-UGM, walaupun saudara itu nanti ujian secara daring di kamar Anda masing-masing, tetapi saya percaya bahwa Anda tetap menjaga integritas. Anda tidak akan tergoda untuk, mohon maaf, ngepek sana kemari atau untuk nyontek istilahnya. Saya kira itu bukan mahasiswa FEB. Tapi karena saudara masuk dengan niatan yang baik untuk menjadi pemimpin masa depan, saya yakin proses pembelajaran daring sekalipun Anda tetap menjaga integritas itu. Kemudian yang berikutnya, nanti pada saatnya saudara, ya semoga nanti di awal tahun depan saudara sudah boleh mungkin mengunjungi kampus, tetapi itu pun nanti akan ada juga namanya protokol bagaimana kita semua keluarga besar FEB ini akan kembali ke kampus. Karena yang ada di rumah Anda masing-masing tidak hanya adik-adik mahasiswa baru, tapi juga kakak-kakak kelas ini semua masih secara daring. Sehingga nanti proses kembalinya mahasiswa ke kampus itu juga akan ada protokol kesehatan tertentu. Untuk itu ikuti terus informasi-informasi dari kampus. Anda harus bertanya juga kepada kakak-kakak kelas dan juga ikuti semua prosedur dan SOP yang ada. Sekali lagi, selamat Anda menjadi keluarga besar Sivitas FEB-UGM. Anda adalah bagian dari kita semua, dan mari kita sama-sama berproses untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik melalui saudara dan juga kakak kelas saudara, dan kelak Anda akan menjadi bagian dari solusi permasalahan Republik Indonesia, dan negara kita akan menjadi negara yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi, selamat datang. Anda menjadi bagian dari keluarga besar FEB-UGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.